warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Karisandi dengan NIM 121650210 dari kelas A. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview kembali tentang Project Time Management. Tentang pentingnya sebuah jadwal proyek. Pentingnya sebuah jadwal proyek diperlukan untuk satu, menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar. Yang kedua, pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Ketiga, masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya menjadi penyebab konflik jadwal. Terdiri dari satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs, berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Yang kedua, sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu sementara yang lain tidak. Yang ketiga, perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Berikut contoh dari media snapshot. Di sini ada sebuah contoh berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002. Perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang yang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan, bangunan yang baru, yang indah, keamanan dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Manajemen waktu. Manajemen waktu sangat menentukan pada sebuah proyek karena satu, perencanaan pengelolaan jadwal menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Yang kedua, mendefinisikan kegiatan. Mengidentifikasi kegiatan khusus bagi anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Aktivitas sequencing, mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Kemudian ada estimasi sumber daya, memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Kemudian memperkirakan jangka waktu kegiatan, memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Kemudian membangun jadwal, menganalisis ukuran kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek. Mengontrol jadwal, mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Berikut salah satu contoh dari manajemen waktu proyek. Di sini kita dapat melihat berisikan planning dan monitoring and controlling. Planning schedule management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik ahli, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi 1. Pengembangan model jadwal proyek metodologi penjadwalan. Kedua, tingkat akurasi dan satuan ukuran. Ketiga, ambang batas kendali. Keempat, ukuran pengukuran kinerja. Kelima, format pelaporan dan deskripsi proses. Mendefinisikan aktivasi. Suatu aktivasi atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis.
Daftar aktivitas dan atribut. Activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek, yaitu nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, serta deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahulunya, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Kemudian milestone. Milestone adalah peristiwa yang penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan yang pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Squeezing activities. Mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan, proyek, atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. 3 tipe dependencies. 1. Mandatory dependencies. Melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek, kadang-kadang disebut dengan hard logic. Terus yang kedua, discretionary dependency, didefinisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut soft logic, dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. Kemudian ada external dependencies, melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Network diagram. Network diagram adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram merupakan tampilan skematis dari relasi logis antara atau ukuran aktivitas proyek. Berikut contoh diagram dari network. Arrow Diagramming Method atau ADM, sering disebut Activity on Arrow atau AOA Network Diagram. Aktivitas digambarkan dengan panah. Nodes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses membuat diagram AOA. 1. Cari semua kegiatan yang dimulai dari node 1. Gambarkan node finishnya dan tarik panah antara node 1 dan node-node berikutnya. Masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada panah yang sesuai. Yang kedua, menggambar diagram network dari kiri ke kanan. Carilah bars atau gabungan. Bars terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas. Sebuah penggabungan terjadi ketika 2 atau lebih node mengawali node tunggal. Lanjutkan menggambar network diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi. Yang ketiga, sebagai aturan praktis, semua panah harus menghadap ke arah kanan dan sebaiknya tidak ada panah yang memotong network diagram AOA. Precedence Diagram Method atau PDM memiliki ciri-ciri aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antar aktivitas. Lebih populer daripada node ADM digunakan untuk perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Berikut contoh dari task dependency TP. Dan ini merupakan contoh dari PDM network diagram. Kemudian estimasi resource kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan, sumber daya manusia, peralatan, dan material.
mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya, seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini, pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa, apakah sumber daya yang diperlukan tersedia. Sebuah source background down struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Estimasi durasi kegiatan. Durasi termaksud jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas effort. Setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi, dan seorang ahli harus mengkajinya. Estimasi 3 point. Estimasi yang mencakup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis, serta perkiraan optimis. Seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. 3 point estimasi diperlukan untuk PERT dan simulasi Monte Carlo. Membuat penjadwalan. Menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis, yang menyediakan bahan untuk pemantauan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Tools dan teknik penting diantaranya adalah Gantt chart, analisis critical path, dan penjadwalan critical chain, serta analisis path. Gantt chart. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikannya, format kalender. Simbol yang digunakan yaitu diamond hitam, sebuah milestone, batang hitam tebal, ringkasan task, batang tipis horizontal, durasi setiap task, panah, dependency between tasks. Berikut contoh dari Gantt chart dalam suatu proyek. Gantt chart proyek peluncuran software. Menambahkan milestone pada Gantt chart. Banyak orang yang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestone menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal, membuat milestone dengan cara memasukkan task berdurasi 0, kita dapat menandai setiap task sebagai tonggak. SMART kriteria. Milestone harus. SMART kriteria terdiri dari spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time format. Berikut contoh dari tracking Gantt chart. Wow. Main task 1, main task 2. Demikianlah tadi review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.